kita harus berdiam di dalam kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16-21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah disempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Allah itu kasih. Saya sangat bersyukur kepada Allah bahwa tim sepak bola Korea maju sampai masuk ke semifinal Piala Dunia tahun 2002. Peristiwa ini sangat besar sehingga membuat negara kami dikenal di seluruh dunia. Saya yakin ini sangat menolong kami dalam pelayanan kami. Saya juga sangat bersyukur kepada Allah untuk itu, dan juga yakin bahwa Allah akan memberkati setiap langkah pelayanan kami dengan berbagai cara demikian. Hari ini kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 16-21. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dengan kata lain, ayat itu mengatakan, barang siapa berdiam dalam kasih, berdiam dalam Allah. Frase ini berarti bahwa manusia yang mengenal dan percaya bahwa mereka dibebaskan dari segala dosa dunia dengan kebenaran Injil dan Roh, berdiam dalam Allah. Kita bisa berdiam dalam Allah dengan percaya kepada kasih Allah melalui keselamatan yang diberikan kepada kita di dalam kebenaran Injil dan Roh. Meskipun semua orang Kristen memahami akan kenyataan bahwa Allah itu kasih, sedikit yang memahami bahwa Allah sudah menggenapkan kasih-Nya melalui Injil dan Roh. Saat ini, orang Kristen sangat mengenal bahwa Allah itu kasih. Kita bisa melihat banyak stiker yang bertuliskan, Allah itu kasih, atau Allah mengasihimu. Tetapi sayangnya, banyak orang Kristen tidak memahami hakikat yang sebenarnya dari kasih Allah. Mereka kemudian cenderung untuk menjadi emosional ketika berusaha untuk mengkonsepkannya. Mereka tidak terbawa oleh dilema kehidupan karena mereka tidak menerima kasih Allah yang benar yang datang kepada kita melalui firman Injil dan Roh. Mereka menderita karena obsesi bahwa mereka harus mengasihi Allah dan orang-orang lain. Tapi mereka bahkan tidak memahami hakikat dari kasih dan bagaimana mengasihi. Karena itu, agar bisa mengerti kasih Allah yang sebenarnya, mereka harus terlebih dahulu menjadi orang-orang percaya yang sebenarnya dengan mengenal Allah, Sang Juru Selamat yang sejati, yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus, sudah sangat memahami kasih Allah. Itulah sebabnya mereka sering menamai dia dengan gelar Rasul Kasih. Itu karena Rasul Yohanes percaya bahwa Allah itu kasih,
Tema yang sering disampaikan oleh Yohanes, murid terkasih dari Yesus Kristus adalah, saudara yang terkasih, kasihilah sesamamu, karena Allah itu kasih. Ia mengatakan hal ini sebagai kesimpulannya setiap ia menjelaskan sesuatu kepada orang-orang benar dan para hamba Allah. Meskipun orang-orang beragama Kristen menyatakan tanpa keraguan bahwa Allah itu kasih, sesungguhnya mereka tidak memiliki iman dalam kebenaran Injil dan Roh yang memampukan mereka berdiam dalam kasih-Nya, karena mereka tidak berdiam dalam Injil dan Roh. Mereka tidak ada dalam kasih Allah. Ini masalah yang sangat hakiki dari orang-orang Kristen zaman ini. Adalah sangat menghiburkan bahwa kita berbeda dengan mereka, berdiam dalam kasih Allah melalui iman kita kepada firman Injil dan Roh. Konsekuensinya, Allah berdiam dalam kita dan kita bisa mentaati perintah Allah yang mengatakan, kasihilah sesamamu. Yohanes 15 ayat 12. Kalau Anda orang Kristen yang sebenarnya, Anda harus mengenal kasih Allah semakin dalam dan bukan hanya sekedar abstraksi saja. Mereka yang mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pasti akan mengenal kasih Allah secara nyata dalam pengampunan dosa yang digunakannya melalui firman Injil dan Roh. Kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil dan Roh agar bisa memahami kedalaman kasih Allah. Di dalam Injil yang benar, kasih Allah menyatakan diri dengan nyata dan secara terperinci. Kalau kita mau mengenal Allah yang adalah kasih, pahaman kita harus berasal dari kasih Allah yang nyata yang ditunjukkan dalam kebenaran Injil dan Roh. Hanya setelah itu, kita bisa membawa orang-orang lain kepada kasih yang benar akan Allah. Setiap orang Kristen bisa menjadi orang-orang benar, dibasuhkan dari segala dosa-dosanya, hanya kalau ia memahami dan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh. Hanya orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh yang bisa membagikan kasih. Karena itu, murid Kristus yang sejati harus terlebih dahulu memahami kasih Allah melalui Injil dan Roh. Saat ini, orang-orang Kristen tanpa menekankan hanya kepada darah di kayu salib, namun mereka memiliki dosa dalam hati mereka, dan bukannya kasih Allah, karena mereka tidak memiliki pemahaman akan Injil dan Roh, kecuali kalau mereka sudah menerima pengampunan dosa melalui firman Injil dan Roh. Kita tidak akan mampu sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa lainnya. Juga mereka tidak akan bisa mempedulikan dan mendekat kepada orang-orang benar yang sudah dilahirkan kembali dengan hati mereka. Orang tidak bisa menerima Allah, Tuhan, keselamatan dalam hatinya tanpa terlebih dahulu percaya kepada Injil dan Roh. Hanya setelah Anda percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus, Anda bisa menerima Allah, kasih dalam hati Anda, dan membagikan kasih Allah kepada orang-orang lain. Kita bisa membagikan kasih Allah hanya melalui iman kita kepada Injil dan Roh. Saya juga sampai kepada pemahaman akan Allah, kasih setelah saya menerima Injil yang benar. Saya sampai kepada pemahaman akan kasih Allah hanya setelah saya sungguh-sungguh memahami dan percaya kepada Injil dan Roh. Kasih Allah adalah kasih kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Yang datang kepada kita dalam air dan Roh. Sebelumnya, saya memahami tentang Allah hanya secara abstrak saja. Saya berpikir bahwa Allah dalam kasih-Nya kepada kita mengenakkan keselamatan kita
hanya dengan kayu salib saja. Saya ada di bawah pemahaman yang salah bahwa saya sudah memiliki pemahaman yang kuat akan kasih kebenaran. Namun karena hati saya masih dipenuhi dengan dosa, saya tidak bisa secara efektif memberikan kesaksian akan kasih Allah yang sejati dengan kuasa Roh Kudus. Saya harus membuat kasih yang pura-pura dan bukannya membagikan kasih Allah yang sejati. Ketika saya hanya memahami darah Yesus di kayu salib, saya sangat menderita dalam pergumulan saya. Namun saya langsung mendapatkan kasih yang sejati dari Allah ketika saya bertemu dengan Tuhan melalui Injil, air, dan Roh. Saya bisa merasakan kasih Allah mengalir dari dalam hati saya. Saya memahami bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kasih kebenaran hanya setelah pertemuan saya dengan Injil, air, dan Roh. Dosa-dosa dalam hati saya lenyap dan saya menjadi hamba kebenaran Allah karena saya sudah mengenal dan percaya kepada firman Injil dan Roh. Satu hal yang pasti adalah bahwa saya harus mengenal kasih Allah melalui Injil dan Roh. Saya menjadi penginjil kasih Allah setelah saya menerima kasih Allah dalam hati saya. Bahwa saya bisa menjadi pembagi kasih Allah adalah bukti bahwa Injil dan Roh sudah mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Saya yakin bahwa ini adalah kesaksian tentang Anda juga yang sudah dilahirkan kembali dengan Injil, air, dan Roh yang indah ini. Tidak ada ketakutan bagi orang yang berdiam dalam kasih kebenaran dengan iman. 1 Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Mereka yang di dalamnya kasih Allah sudah disempurnakan tidak memiliki ketakutan akan hari penghakiman karena mereka percaya kepada Injil, air, dan Roh. Sebagaimana Tuhan akan penuh dengan keyakinan di hari penghakiman, mereka yang sudah mengenakan kasih Allah juga akan menjadi penuh dengan keyakinan pada hari itu. Mari kita membaca bersama 1 Yohanes 4 ayat 18. Ayat itu mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Orang-orang Kristen itu yang belum mengenakan kasih Allah yang sejati di dalam Injil, air, dan Roh masih memiliki dosa di dalam hati mereka. Orang yang tidak berdiam di dalam kasih Allah senantiasa ada dalam ketakutan kepada Allah. Ketakutan itu dikarenakan adanya dosa-dosa yang terdapat di dalam hatinya. Mereka yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka memang akan menerima hukuman yang setimpal atas dosa-dosa itu. Satu-satunya cara menghindar dari penghakiman Allah ada dalam iman kepada Injil, air, dan Roh. Karena itu, apakah seseorang sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa di hadapan Allah atau tidak menjadi sebuah pokok yang sangat penting. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa melalui Injil, air, dan Roh, jiwa kita akan binasa selamanya. Tidak ada lagi ketakutan dalam hati mereka yang sudah mengenakan kasih Allah di dalam iman kepada Injil, air, dan Roh. Justru hati yang penuh syukur
dibangkitkan di hadapan Allah. Di sisi lain, orang yang belum mengenal kasih Injil, air dan Roh memiliki ketakutan dalam hatinya. Jadi kita seharusnya memahami bahwa kalau seseorang memiliki ketakutan yang demikian kepada Allah di dalam hatinya, ia belum diselamatkan dari segala dosanya. Sekarang kita harus memahami akan kasih Allah kepada kita. Allah sangat mengasihi kita melalui kebenaran Injil, air dan Roh. Tuhan kita sudah datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Dan ia menanggung segala dosa dunia dengan menanggung penghukuman di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Allah sudah menjadikan kita anak-anaknya dengan memberikan kepada kita kebenaran air dan Roh. Seperti apakah hati orang yang tidak percaya kepada Injil, air dan Roh? Mereka pada dasarnya hidup dalam rasa takut yang besar kepada Allah karena dosa-dosa dalam hati mereka yang tidak bisa dibereskan dan akibat berupa penghukuman yang menantikan mereka. Namun mereka yang tidak percaya kepada Injil, air dan Roh tidak memiliki ketakutan yang demikian kepada Allah karena mereka sudah menerima pengampunan dosa sepenuhnya dengan kuasa Injil, air dan Roh dan sudah mengenakan kasih Allah. Justru mereka secara sukarela memberikan hidup mereka untuk menyebarkan kasih Allah karena kekerapan mereka dengan Allah yang begitu intim. Akan menjadi aneh kalau seekor anjing takut kepada pemiliknya. Sangat biasa untuk melihat bahwa seekor anjing yang sangat mengasihi tuannya menjadi setia kepada tuannya. Anjing saya akan menggonggong kepada orang asing. Dan juga seperti yang biasa terjadi, seorang penjaga akan berjaga terhadap orang asing dan bukan terhadap tuannya sendiri. Tuhan adalah sasaran dari keintiman dan keakrabannya. Mengapa kita harus takut demikian kepada Allah ketika Allah sudah menyelimuti kita dengan kasih keselamatannya? Kita takut kepada Allah karena ada dosa dalam hati kita yang dibenci oleh Allah. Demikianlah orang yang takut demikian kepada Allah belum menerima pengampunan dosa di hadapan Allah. Demikianlah orang yang belum menerima keselamatan yang benar yang ada dalam Injil dan Roh. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus melalui doktrin Kristian dan buatan manusia dan bukannya melalui kebenaran Injil dan Roh. Kita harus memahami apa yang dicoba untuk dijelaskan oleh Rasul Yohanes untuk memberikan pencerahan kepada kita. Kita harus mengalami kasih Allah melalui iman kita kepada Injil dan Roh. Seseorang yang mengenakan kasih Allah bisa memahami perkataan dari Rasul Yohanes. Ia mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengenal dan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh masih hidup di bawah penguasaan dosa. Inilah sebabnya ia mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Tidak ketakutan dalam kasih Allah, karena kasih Allah mengusir segala ketakutan dari dalam diri kita. Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil dan Roh. Penghukuman Allah jatuh ke atas kita karena segala dosa dalam hati kita. Tetapi Tuhan sudah mengusir semua ketakutan kita melalui Injil dan Roh. Kita bisa lepas
dari semua penghukuman atas dosa kita, dengan dibasuhkan dari segala dosa kita, melalui iman kita kepada Injil kebenaran ini. Jadi bagi kita yang percaya kepada Injil kebenaran ini, akan menjadi berani, karena iman kita kepada Injil itu. Seorang yang percaya kepada Injil air dan roh, bisa memiliki hati yang berani, seperti singa. Di masa lalu, kita ditakutkan oleh suara guru. Namun orang-orang benar yang tidak memiliki dosa, tidak memiliki ketakutan, sebagaimana yang disaksikan oleh Roh Kudus mengenai orang-orang benar. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amsal 28 ayat 1. Bagaimanapun adilnya Allah dalam murka penghukumannya akan segala dosa kita, kita yang percaya kepada Injil dan Roh seharusnya tidak memiliki ketakutan dan akan murka Allah. Ini karena kasih Allah yang sempurna sudah mengusir semua ketakutan dari dalam hati kita. Semua ketakutan adalah karena antisipasi kita akan penghukuman. Barang siapa tidak percaya kepada Injil dan Roh, pasti akan menerima penghukuman. Namun orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran Injil dan Roh tidak memiliki ketakutan kepada penghukuman. Karena orang itu sudah berdiam dalam kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apakah kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu atau Allah yang lebih dahulu? Adalah karena Allah sudah mengasihi kita melalui kebenaran Injil dan Roh, sehingga kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Kita sudah mengenakan kasih Allah melalui iman kita kepada Injil dan Roh. Apa yang akan terjadi kalau Allah tidak terlebih dahulu mengasihi kita melalui kasih kebenaran, yaitu Injil air dan Roh? Apa yang akan terjadi kepada kita kalau Injil air dan Roh bukan kebenaran yang sejati? Kalau demikian, maka tidak ada jalan bagi kita untuk bisa hidup lepas dari dosa. Namun kita ditutupi oleh kasih Allah melalui iman kita dalam Injil air dan Roh. Allah sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya dengan menjadikan kita tidak berdosa melalui kebenaran Injil air dan Roh. Allah sudah menutupi kita dengan kasih-Nya yang tak berakhir, menjadikan kita sebagai pekerja kebenaran-Nya di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 20 juga mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Seseorang yang percaya kepada Injil air dan Roh mengasihi meski dengan beberapa kesalahan. Namun orang-orang yang baru saja dilahirkan kembali dari air dan Roh, kalau kadang mengkritik mereka yang sudah lebih senior atau para mentor iman mereka. Namun saat seseorang menjadi lebih dewasa secara rohani, ia akan menjadi lebih mengasihi Kristus, biar bagaimanapun sikapnya kepada orang-orang lain. Seseorang yang ditutupi dengan kasih Allah akan menunjukkan kasih yang berbeda dengan kasih di antara lawan jenis. Allah itu kasih. Kasih Allah adalah kasih agape. Kasih agape yang dicurahkan Allah kepada kita adalah pengorbanan yang mutlak dan tanpa syarat, yang sama sekali tidak meminta apapun sebagai gantinya. Yang terdahulu harus melayani yang terkemudian. Di dalam gereja Allah, Tuhan kita sendiri mengatakan, dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 28, Matius 20 ayat 27 sampai 28. Yesus mengasihi kita. Allah memelihara iman kita dengan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dan menutup kita dengan kasih-Nya. Kita diberi kuasa untuk mengasihi semua umat. Semua saat kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Injil air dan Roh. Khususnya saudara dan saudari kita yang juga sudah menerima pengampunan dosa. Saling mengasihi. Dan saya juga mengasihi Anda semua. Apakah Anda juga mengasihi saya juga? Karena Tuhan kita bisa saling mengasihi di dalam Injil air dan Roh. Akhirnya, 1 Yohanes 4 ayat 21 mengatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Perintah Allah bagi kita adalah agar kita saling mengasihi. Sebelum kita dilahirkan kembali, kita harus mentaati 613 peraturan hukum, tetapi tidak pernah bisa karena kelemahan kita. Sekarang Allah memberikan kepada kita hukum yang baru, yaitu agar kita saling mengasihi. Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, seperti aku mengasihi kamu, begitulah kamu mengasihi sesamamu. Yohanes 13 ayat 34. Ayat 15 sampai ayat 15. Yohanes 15 ayat 12. Perintah Allah bagi kita adalah agar kita saling mengasihi sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Kita sudah diberkati dengan pemahaman akan kasih Allah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus memahami bahwa Allah sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh harus memahami hakikat dari kasih Allah dan mempraktekkan kasih kita kepada sesama kita. Kita harus memahami dan menerima semua orang selama ia tidak melawan Injil dan Roh. Dan kita juga harus memberikan firman Allah kepada mereka sebagai makanan bagi pertumbuhan rohani mereka. Kita harus memahami kasih Allah yang tertulis dalam hati kita. Dan jangan lupa untuk saling mengasihi sesama kita. Allah sungguh-sungguh kasih. Kita harus berdiam di dalam kasih Allah dengan percaya kepada kasih kebenaran Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena sudah membebaskan kita dari segala dosa kita.